SMP Negeri 9, cinta dan peduli lingkungan, niat harga skala yang besar, untuk jadi sekolah yang hebat, yang berwawasan lingkungan, sungguh mengagumkan. Tata sekolah yang rapi, bersih dari sampah, meningkatkan semangat belajar dan mengajar. Taman sekolah membentuk ekosistem bermacam tumbuhan, membuat udara sehat, terawat segar dan asri. Ayo warga sekolah, tunjukkan pedulimu, bentuklah kelompokmu agar cinta lingkungan dan pengelolaan sampah sekolah dipilah dan dimanfaatkan menjadi barang yang berguna, bersyukur kepada Tuhan, juga tamat ibadah takwa, dengan belajar berkarya juga berkreasi, untuk menggapai prestasi, raih cita-cita. Selamatkan dan lestarikanlah lingkungan hidup. Taman sekolah membentuk ekosistem bermacam tumbuhan, membuat udara sehat, terawat segar dan asri. Ayo warga sekolah, tunjukkan pedulimu, bentuklah kelompokmu, bercinta lingkungan dan pengelolaan sampah sekolah, bersih lingkunganku, sehatlah wargaku. Jaya sekolahku, indah kotanya, hidup lingkunganku, Surabaya. Indah kotanya, hidup lingkunganku, Surabaya. Setelah kita melaksanakan senam bersama-sama supaya kita tetap sehat dan bugar, acara selanjutnya adalah kita mengenal kurikulum yang digunakan oleh SMP Negeri 9 Surabaya. Berikut ini akan disampaikan kurikulum SMP Negeri 9 Surabaya oleh Ibu Awalin Septiani. Silahkan disaksikan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini bertemu lagi dengan saya, Bu Awalin Septiana Zulfia, dalam materi kurikulum dan sistem pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur pelajaran di SMP. Yang ke-1 yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang terdiri dari 3 jam pelajaran di setiap jenjangnya. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan yang terdiri dari 3 jam di setiap jenjangnya. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia yang terdiri dari 6 jam di setiap jenjangnya. Yang keempat, matematika yang terdiri dari 5 jam pelajaran di setiap jenjangnya. Yang kelima, IPA yang terdiri dari 5 jam pelajaran di setiap jenjangnya. Yang keenam, IPS yang terdiri dari 4 jam pelajaran di setiap jenjangnya. Yang ketujuh, bahasa Inggris yang terdiri dari 4 jam pelajaran di setiap jenjangnya.
Yang kedelapan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang terdiri dari 3 jam pelajaran di setiap jenjangnya. Yang kesembilan, kesenian dan kebudayaan yang terdiri dari 3 jam pelajaran di setiap jenjangnya. Yang ke-10, prakarya yang terdiri dari 2 jam pelajaran di setiap jenjangnya. Dan yang terakhir, bahasa Jawa yang terdiri dari 2 jam di setiap jenjangnya. Sistem pembelajaran di SMP 9 Surabaya. Dengan situasi dan kondisi di masa pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, maka proses pembelajaran di SMP Negeri 9 Surabaya harus tetap berjalan dan dilaksanakan seperti biasa. Proses pembelajaran yang dijalankan di SMP 9 Surabaya melalui jarak jauh yakni secara daring atau dalam jaringan dengan memanfaatkan internet sebagai sarananya. Proses pembelajaran secara daring dapat berupa 1. Video, 2. Vlog, Google Form, Office 365, Zoom, tayangan TVRI, Rumah Belajar, dan TV 9. Hal ini telah berlangsung semenjak 15 Maret 2019. Pelaksanaan pembelajaran daring meliputi penyampaian materi, praktek, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian kenaikan kelas maupun ujian sekolah. Pembelajaran secara daring pun akan diberlakukan untuk siswa sekalian, yaitu kalian ini, siswa baru SMP kelas 9, siswa baru SMP Negeri 9. Agar dapat berjalan jarak jauh secara daring seperti kakak kelas kalian, maka dibutuhkan yang pertama yaitu handphone, HP Android atau HP dengan fasilitas internet. Yang kedua yaitu kuota internet yang cukup. Yang tak kalah pentingnya dalam pembelajaran secara daring adalah 1. Persiapkan diri kalian dengan sungguh-sungguh. Yang pertama yaitu disiplin tinggi. Karena semua pembelajaran daring harus diusahakan tepat waktu. Jangan menunda-nunda pekerjaan ataupun tugas. Yang kedua yaitu kerja keras. Anak-anak harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas pembelajaran secara mandiri di rumah dengan peran serta dan dukungan penuh dari orang tua dan keluarga kalian. Ingat ya, orang tua hanya mendukung, tidak mengerjakan pekerjaan kalian. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Setiap anak harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar pada dirinya masing-masing. Karena tugas pembelajaran di rumah dipantau terus oleh guru masing-masing melalui online. Yang terakhir yaitu jujur. Kejujuran sangat dibutuhkan. Dengan kejujuran yang tinggi, anak-anak dapat mengerjakan daring secara tepat waktu, tugas dapat terselesaikan dengan baik, dan nilai pun dapat diperoleh siswa dari guru pengajar. Sistem penilaian yang berlaku di SMP Negeri 9 Surabaya. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan dibedakan menjadi 3. Sistem penilaian pengetahuan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu penilaian harian. Yang kedua penilaian tengah semester, dan yang ketiga penilaian akhir semester. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu penilaian harian. Ulangan yang diadakan setiap kali satu kompetensi dasar. Yang kalian pahami biasanya yang kalian temukan di buku itu yaitu 1 bab. Siswa diwajibkan untuk mendapatkan nilai minimal sebesar KKM. Kalau misalnya SMP 9 itu KKM-nya 80 di setiap mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah. Kita ulangi lagi ya. Misal KKM kita adalah 80. Ketentuannya yaitu yang pertama, jika mendapatkan nilai kurang dari KKM, maka siswa harus mengikuti remedi. Yang kedua, jika mendapatkan nilai jauh di atas KKM, maka siswa dapat mengikuti pengayaan.
Kalian masih ingat KKM tadi kita berapa? 80 ya. Kita sekarang akan mengkriteriakan, menentukan saya ini remedi atau pengayaan ya. Misalnya Aldo mendapatkan nilai matematika 90, mendapatkan nilai PPKN 89 dan mendapatkan nilai PAI-nya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 79. Dari 3 mata pelajaran itu, kelompokkan mana yang mata pelajaran remedi dan mana mata pelajaran yang pengayaan. Jawaban kalian silahkan kalian tulis setelah video di bawah ini ya. Di mana? Di kolom evaluasi. Ketentuan yang ketiga, selain penilaian harian, siswa juga masih harus menyelesaikan tugas-tugas melalui penugasan di sekolah juga bisa, penugasan di rumah untuk mendapatkan nilai tugas. Sekarang kita ke penilaian tengah semester. Singkatannya apa? PTS. Ulangan yang diadakan secara bersamaan kelas 7, 8, dan 9. Salah ya di situ tulisannya. Tulisannya di situ salah. Yang benar yaitu 7, 8, dan 9. Yang kedua itu Romawinya kurang angka 1. Dilaksanakan setelah proses pembelajar triwulan pertama. Berarti biasanya dilakukan pada September 2020. Kalau dilakukan pada tahun ini. Kalau 2021 berarti September 2021. Yang ketiga yaitu penilaian akhir semester yang disingkat PAS. Ulangan yang diadakan setiap akhir semester setelah proses pembelajaran kurang lebih 5 bulan yang diadakan di awal bulan Desember. Yang September tadi apa? PTS. Sedangkan kalau PAS dilaksanakan pada Desember. Sekarang kita ke penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan terdapat berapa ini? 4 bentuk. Yang pertama yaitu portofolio, misalnya menyusun laporan hasil praktek. Yang kedua praktek, misalnya membuat bunga dari barang bekas. Yang ketiga proyek, yaitu menyusun perencanaan untuk praktek penjernihan air. Yang keempat produk, misalnya hasil dari anak-anak praktek membuat bunga dari barang bekas. Di sini Bu Awalin menunjukkan apa ini? Botol bekas. Dari botol bekas ini, dengan kreativitas kalian kira-kira bisa membuat apa dari botol bekas ini? Silahkan jawab pertanyaannya di bagian evaluasi di Google Form nanti ya. Kita ke materi. Oh, sudah selesai ya materinya ya. Tapi Bu Awalin lupa soalnya. Soalnya tadi Bu Awalin mau ngasih 2 tok. Ternyata soalnya itu ada 3. Yang pertama yaitu tentang apa tadi? Tentang KKM. Tentang KKM. Kalian misalnya nilainya berapa tadi? 90 ya. 90 matematika 90 berarti masuk ke remedi atau pengayaan. Diingat-ingat ya pertanyaan Bu Awalin yang pertama. Yang kedua pertanyaannya tentang apa ini tadi? Apa botol bekas ya. Yang ketiga sekarang Bu Awalin akan memberi pertanyaan tentang apa ya kira-kira ya. Pertanyaan yang ketiga bukan tentang botol bekas. Apa ya pertanyaan yang ketiga? Pokoknya tentang penilaian pengetahuan. Oh, Bu Awalin ingat tentang misalnya KD yang kalian pahami tentang bab. Misalnya ketika kalian nanti setelah los ini mempelajari di bab 1. Misalnya pelajaran PPKN itu bab 1-nya membutuhkan waktu 3 minggu ya, 3 minggu. Pembelajarannya dimulai pada minggu ke-3. Berarti kalian akan melaksanakan ulangan harian pada bulan Agustus atau Juli minggu kedua. Kan kita membutuhkan waktu 3 minggu untuk menyelesaikan 1 KD. Nah, di dalam 1 KD itu ada pengumpulan tugas, ada penjelasan materi, dan ada penilaian harian. Yang dibutuhkan waktu itu 3
minggu dalam satu bab. Berarti kalian akan melaksanakan ulangan hariannya kapan? Oke? Diingat-ingat ya pertanyaannya. Dari Bu Awan ada 3 pertanyaan ya. Terima kasih sudah mendengarkan Bu Awan menjelaskan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bergabung di SMP 9. Jika ada kurang lebihnya Bu Awan mohon maaf ya. Sampai bertemu nanti setelah COVID-19 selesai, kita akan bertemu di sekolah, oke? Assalamualaikum. Setelah kita mengetahui kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 9 Surabaya,